Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Dan sebelumnya kita akan berbicara tentang keutamaan ilmu, bagaimana kedudukan ilmu di dalam Islam, bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, dan betapa ruginya apabila kita tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya anugerah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah anugerah ilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq, yang di dalamnya adalah perintah untuk membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah nikmat yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Agama Islam, agama yang berdiri di atas ilmu. Agama yang berdiri di atas ilmu, beriman dan beramal soleh harus berdiri di atas ilmu. Allah perintahkan di dalam banyak ayat untuk beriman dan beramal soleh. Maka iman yang diterima adalah iman yang berdasarkan dengan ilmu. Begitu juga amal soleh. Amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang berdasarkan dengan ilmu. Maka dari itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ad-Duha, ketika Allah berbicara tentang kehidupan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, kata Allah di dalam ayat lain. Bahwasanya engkau dulu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Makanya di sini disebutkan Rasul sebagai dhallan. Dhallan di sini maksudnya bukan sesat yang kita pahami, tapi maksudnya di sini Rasul sebelumnya tidak mengetahui apa itu Al-Quran, wahyu dari Allah, apa itu iman. Tetapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat-umat beliau. Maka tradisi belajar mengajar ini adalah tradisi para nabi. Tradisi para nabi, tradisi para sahabat, dan tradisi orang-orang soleh.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam belajar dengan malaikat Jibril, talaqi dengan malaikat Jibril, lafzan wa ma'nan. Begitu juga para sahabat, talaqi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna Al-Qur'an, lafaz Al-Qur'an. Dari mana kita tahu baca Al-Qur'an kalau dulunya tidak dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka agama kita, agama Islam berdiri di atas ilmu. Berbeda dengan agama lain yang berdiri di atas khurafat, berdiri di atas sangkaan, berdiri di atas tahayyul, berdiri di atas mereka-raka, mengandalkan otak mereka untuk mencari kebenaran. Tapi kita umat Islam langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud, al ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi dahulunya tidaklah mewariskan dinar atau dirham. Maka kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil warisan tersebut. Ambillah sebanyak-banyaknya warisan dari para nabi dan rasul. Dan kita tahu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin. Ada uang sedekah, ada uang untuk umat, ada uang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bukan Rasul tidak mau memperkaya diri, karena tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Tayyib, bahkan beliau sendiri bagaimana kehidupan beliau. Pernah beliau kemudian dalam keadaan lapar, Abu Bakar dalam keadaan lapar, Abu Hurairah dalam keadaan lapar. Kemudian mereka sama-sama keluar untuk mencari perahan susu dan minum dari perahan susu tersebut. Ketika perang Khandaq, para sahabat tidak punya makanan, bahkan sampai Rasul melilitkan perutnya dengan batu. Hadis dalam Sahih Muslim. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu kepada umatnya, mewariskan ilmu kepada para sahabatnya. Maka rugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kita tidak mendapatkan warisan tersebut. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kedudukan orang-orang yang berilmu ini di sisinya dengan sebaik-baik manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Setelah itu dzalika liman khasyiya, takut. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan di dalam ayat lain dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata-kata innama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ilmu balaghah maknanya adalah al-hasar. Artinya sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Mereka orang yang paling tahu tentang Allah. Muncul rasa takut mereka kepada Allah, rasa cinta kepada Allah yang tinggi dari mereka, karena mereka adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Mereka orang yang paling serius di dalam menjalankan ibadah dan paling khusyuk ketika menjalankan ibadah, karena mereka tahu bagaimana cara menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul, bagaimana bisa terhindar
dari kesyirikan, dari kebid'ahan ketika menjalankan ibadah. Dan ini semua harus didasari dengan ilmu agama, harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Kita diperintahkan Allah untuk beribadah, dan Allah syarati ibadah tersebut harus ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara kita berikhlas, cara kita menumbuhkan ikhlas, cara kita menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita menuntut ilmu agama. Maka ilmu agama tersebut akan membimbing kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sulit. Sekali lagi, sesuatu yang sangat sulit. Orang mau ikhlas tapi dia tidak mempelajari ilmu agama, sulit baginya untuk ikhlas. Maka kalau kita mau terbantu untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaklah belajar ilmu agama. Banyak-banyaklah kita mengenal Allah agar kita tahu sosok yang kita sembah. Agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala semata, dan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Karena salah satu penyebab riya adalah ketika Allah di hadapan kita kecil dan manusia lebih besar dari Allah. Kenapa kita riya? Karena kita menggantungkan rezeki kita kepada manusia, bukan menggantungkan rezeki kita kepada Allah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah, lafaz dari beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Artinya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, kewajiban ini ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Adapun fardu kifayah, apabila sudah dilaksanakan oleh satu orang muslim, sekelompok umat Islam, maka sudah melepaskan kewajiban atau beban kepada sekelompok atau kepada seluruh umat Islam yang ada di situ. Ilmu fardu ain, ilmu yang sifatnya wajib bagi setiap individu. Kalau dia tidak mempelajari ilmu tersebut, maka dia berdosa. Pada apa? Pada perkara yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat wajib atau tidak? Wajib, rukun Islam yang pertama. Maka wajib bagi kita memahami apa makna dari dua kalimat syahadat. Allah wajibkan kepada kita untuk salat 5 waktu. Ini hukumnya wajib. Maka wajib bagi kita mempelajari cara salat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat 5 waktu itu kita lakukan setiap hari. Kewajiban fardu ain ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia juga tergantung dengan situasi dan kondisi. Saat ini yang wajib bagi kita adalah mempelajari iman dan mempelajari ibadah yang diwajibkan oleh Allah pada saat ini. Zakat wajib bagi kita ketika kita punya uang. Maka wajib kita mempelajari bagaimana ilmu zakat. Memang secara umum dia adalah ilmu yang wajib dipelajari. Tapi kapan kalau kita tidak mempelajarinya dosa? Ketika sudah memiliki harta dan kita wajib mengeluarkan zakat, maka tak kala itu kita wajib mempelajari ilmu zakat. Haji, kapan kita diwajibkan mempelajari ilmu haji, ilmu umroh? Ketika kita sudah punya harta, kemampuan untuk berangkat. Kalau sekarang memang tidak wajib kita mempelajari bab haji dan umroh. Kapan kita wajib? Ketika Allah sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk berangkat haji dan umroh, maka kita wajib mempelajari ilmu yang berkenaan dengan haji dan umroh. Tayyib. Maka dari itu para ulama ketika menjelaskan kepada umat ilmu-ilmu yang wajib ini pun tidak semata-mata mengatakan ilmu agama ini semuanya wajib dipelajari, tetapi ada yang sifatnya maksudun lidzatihi,
dan ada yang sifatnya maksudun li ghairihi. Maksudun li dzatihi maksudnya adalah ilmu itu memang maksud dari agama ini, seperti ilmu tauhid dan ilmu fikih. Ini maksud dari diturunkannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini namanya ilmu maksudun li dzatihi. Allah wajibkan kita untuk beriman, ilmu akidah. Allah wajibkan kita untuk beribadah, ilmu fikih, ilmu yang maksudun li dzatihi. Maka pada saat kita mempelajari Al-Quran, maka isinya adalah akidah, perintah atau larangan. Ketika kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka isinya adalah akidah, perintah atau larangan. Maka ini maksudnya adalah ilmu maksudun li dzatihi. Nah, adapun ilmu yang maksudun li ghairihi dari ilmu-ilmu agama, seperti kita misalnya mempelajari bahasa Arab, ini ilmu maksudun li ghairihi, artinya ilmu ini menjadi wasilah. Menjadi wasilah kita untuk mempelajari ilmu akidah dan ilmu fikih. Maka ilmu wasilah ini nanti tergantung dengan situasi dan kondisi. Dan kebanyakannya ilmu wasilah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah wajib bagi setiap kelompok dan sunnah bagi yang tidak melakukannya. Jadi kita misalnya di sini, di komplek kita ini harus ada orang yang memahami ilmu bahasa Arab. Artinya kita seandainya kalau sulit misalnya menemukan para asatis atau tempat kita jauh dari para ulama, para asatis, maka harus ada di tempat kita ini yang mempelajari bahasa Arab. Harus ada di tempat kita ini yang mempelajari ilmu usul fiqh, mempelajari ilmu mustalah, mempelajari ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang menjadi wasilah untuk memahamkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Maka harus ada di dalam kelompok tersebut yang mempelajarinya, wajib bagi sebagian mereka dan sunnah bagi sebagian yang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina an yanfiru kafah." Maka tidaklah kaum muslimin itu mereka pergi semua berjihad. Tidak pantas mereka pergi semua berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka kalau saja ada sekelompok dari antara mereka tersebut, ta'ifah, liyatafaqahu fid din. Mereka sekelompok mereka tersebut berpergian untuk tafaqquh fid din, untuk memahami ilmu agama. Liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar apa? Agar mereka setelah kembali ke tempat mereka tersebut memberikan peringatan kepada kaumnya, agar kaumnya yahdharun. Apa itu yahdharun? Memiliki benteng. Memiliki benteng agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Apakah itu kesyirikan atau kemaksiatan? Maka ketika jihad itu adalah benteng dari agama Islam. Dan maka menuntut ilmu juga adalah benteng juga untuk agama Islam. Kalau jihad adalah berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pedang, namun mempelajari agama adalah wasilah untuk menegakkan Allah Subhanahu wa taala dengan pena. Maka Islam tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk jihad di medan perang saja, tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk jihad di dalam mempelajari ilmu agama, berpegang kepada ilmu agama, dan juga menyebarkan ilmu agama ini kepada orang-orang yang belum memahami Islam. Karena makna jihad adalah kita bertahan dan juga kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna jihad. Maka begitu juga pada saat kita mempelajari ilmu agama, maka kita bertahan dengan agama ini, dan kita juga kemudian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu.
dan mustahil agama Allah Subhanahu wa taala tegak tanpa ilmu. Maka dari itu wajib di suatu kelompok pemerintahnya kita misal melihat kita di sini butuh orang yang paham penyelenggaraan jenazah. Maka pengurus RT di sini, pengurus RW di sini melihat, ayo siapa di antara kita yang belajar tentang jenazah, kirim ke tempat yang lain agar belajar. Siapa di antara kita ini yang belajar ilmu mewaris? Ilmu mewaris. Nanti kalau ada yang meninggal dan dia memiliki harta, harta tersebut harus dibagi sesuai dengan ketentuan Allah dan harus paham di antara kita ilmu mewaris tersebut. Maka kirim sekelompok di antara kita yang mempelajari ilmu mewaris dan lain sebagainya. Dan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah pada hakikatnya bukan hanya mengurus masalah dunia saja, tetapi juga wajib baginya mengurus masalah agama. Maka siyasah itu adalah siyasatud dini wad dunya. Pemerintah bukan hanya mengurus masalah dunia saja, tetapi wajib bagi mereka mengurus masalah agama. Di akhirat nanti, pemerintah bukan hanya sekedar ditanya tentang masyarakatnya yang kelaparan, masyarakatnya yang kemudian tidak memiliki pekerjaan, atau masyarakatnya yang terzolimi dan lain sebagainya, tapi pemerintah juga ditanya tentang umatnya yang belum memahami ilmu agama, umatnya yang belum memperhatikan ilmu agama, umatnya yang belum mengamalkan ilmu agama. Itu juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah kalau kita diberikan kesempatan untuk memimpin dan lain sebagainya. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dengan keutamaan ilmu tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat-ayatnya menjelaskan bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu, yang seharusnya kita mati-matian sebagaimana kita mati-matian mencari harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semangat kita mencari ilmu seharusnya sama seperti semangat kita mencari harta dunia. Lihatlah bagaimana para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana para tabi'in belajar dengan para sahabat. Lihatlah murid-murid para tabi'in tersebut belajar dengan mereka, para kibarut tabi'in. Kesungguhan mereka, semangat mereka, pengorbanan mereka jauh dibandingkan dengan semangat kita belajar saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari itu wajar ketika kejahilan atau kebodohan menyebar. Dan ini adalah salah satu dari tanda hari kiamat. Adalah salah satu dan tanda dari hari kiamat apabila tersebarnya kebodohan, sedikitnya ilmu dengan diwafatkan para ulama, kemudian muncul orang-orang yang tidak paham ilmu berbicara tentang ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dalam Bukhari Muslim, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min qulubil ibad." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu agama tersebut dengan mengambilnya dari hati manusia, akan tetapi biqabdil ulama, akan tetapi diwafatkan para ulama. Ulama yang betul-betul ulama. Ulama yang betul-betul ulama. Ulama yang mengambil ilmunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama yang kemudian bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui tersebut. Dia membimbing umat dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang kita sebut dengan ulama rabbani. Maka banyak mereka yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang ulama yang di zaman dahulu, yang kalau kita lihat di dalam catatan sejarah sangat banyak di dalam suatu masa, tetapi kalau di zaman sekarang kita kalau mau hitung sangat sedikit sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memang betul perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang kemudian kalau sudah tidak ada lagi orang alim di situ, maka manusia-manusia mencari orang-orang jahil, mencari orang-orang jahil bertanya tentang ilmu agama. Fadallu wa adallu. Apa yang terjadi?
Mereka memang yang sudah sesat. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan mereka, Rasulullah katakan mereka sesat. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga mereka kemudian menyesatkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak setiap kita katakan ulama, tidak setiap kita mengatakan si fulan ulama kemudian dia seperti ulama yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Maka di sana ada ulama yang benar-benar ulama atau yang kita sebut dengan ulama rabbani, ada di sana juga yang dikenal dengan ulama usu. Ulama usu, pasukan-pasukan syaitan yang ikut membantu syaitan di dalam meluluskan misi-misinya berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita tentang ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Kewajiban bagi orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu fardu ain. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan cara pertama kita untuk menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka, pahamkan kepadanya ilmu agama. Karena mustahil Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka akan selamat dari api neraka dan mereka tidak paham ilmu agama. Satu-satunya jalan kita, cara kita untuk selamat dari api neraka, pahamkan ilmu agama kepada mereka. Dan ini adalah tanggung jawab Bapak, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Apakah sang bapak tersebut telah melepaskan fardu ain yang dibebankan kepada anaknya? Apakah anaknya sudah mengenal Allah? Apakah anaknya sudah mengenal syariat Islam? Sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau belum, maka berarti fardu ainnya belum terlepas. Maka sang bapak bisa saja nanti dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak amanah ketika tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tersebut ilmu fardu ain. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan bagaimana kedudukan ilmu di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini yang seharusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus mati-matian. Kita harus berkorbankan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang karena saking cintanya dengan dunia, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita kuasai, banyak buku-buku yang telah kita baca. Tetapi kita sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak jahilnya kita terhadap ilmu agama. Banyak jahilnya kita terhadap ilmu agama. Terkadang seorang muslim, dia mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sulit dipelajari oleh sebagian orang. Tapi ayat Al-Quran yang dia baca bertahun-tahun, mulai dari dia belajar Iqra ketika usia kelas 1 SD, sampai dia kemudian selesai kuliahnya, sampai punya anak, sampai mungkin punya cucu, dia tidak memahami atau belum memahami ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Belum memahami ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Lalu bagaimana dia akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Lalu bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran sedangkan dia sendiri tidak memahami makna Al-Quran? Maka sangat jauh sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita dibandingkan dengan para ulama-ulama terdahulu. Mereka yang serius mempelajari ilmu agama,
mereka yang sangat cinta dengan ilmu agama, mereka yang berkorban untuk ilmu agama. Ilmu agama menjadi tujuan mereka. Dan sekarang mereka telah tiada. Sekarang masing-masing mereka sudah berada di alam barzakh. Kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan ketemu dengan mereka, maka nasihat mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak lain tidak bukan adalah agar kita betul-betul di dalam mempelajari ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama ini, istiqomah di dalam ilmu agama ini, kita amalkan ilmu agama ini, dan kita mati kemudian dalam keadaan berilmu. Kita memahami ayat Al-Quran walaupun satu juz Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu lebih baik. Lebih baik kita tidak memahami atau sedikit memahami dari ayat Al-Quran. Pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah tidak malu kita? Apakah kita tidak malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan untuk manusia, yang kita anggap ini sebagai petunjuk, pedoman kita, sedangkan kita sendiri tidak memahami ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Apakah kita tidak malu Bapak Ibu nanti pada saat kita bertemu dengan Allah? Jauh sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah bila dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu Allah katakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan kata para ulama, Ibnu Jamaah di dalam kitabnya, kata beliau, semua pujian-pujian di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk orang-orang yang berilmu, maka maksudnya adalah orang-orang yang berilmu agama. Jadi bukan ilmu umum. Taib, tapi kita terkadang lebih banyak menghabiskan tenaga kita, lebih banyak menghabiskan uang kita untuk ilmu-ilmu umum. Kenapa demikian? Karena ilmu umum menghadirkan fulus. Menghadirkan fulus. Kalau ilmu agama, sesuatu yang untuk diamalkan, taib, tidak boleh diperjualbelikan dan tidak mendatangkan fulus, maka dari itu sedikit yang tertarik untuk memperdalami ilmu agama. Kalaupun dia seandainya mempelajari ilmu agama, maka dianggap ya kalau sudah tahu sholat, kalau sudah tahu ngaji, ya udah cukup. Padahal masih banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus kita pelajari dari ilmu agama ini. Kita melihat itu ringkas, kita melihat itu sedikit karena kita berada di lingkungan yang memang keilmuan agama kita memang melemah dibandingkan dengan ulama-ulama atau dibandingkan dengan masa-masa lalu. Masanya Imam Syafi'i, masanya Imam Ahmad, masanya Imam Malik, masanya Imam Abu Hanifah, yang semarang dengan keilmuan, yang semua orang menghafal Al-Quran, yang kebanyakan orang menghafal Al-Quran, yang kebanyakan orang berbicara bahasa Arab dan memahami ayat Al-Quran langsung. Tayyib, maka dibandingkan dengan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah sangat jauh sekali. Dan ini adalah panggilan untuk kita semua agar kita harus betul-betul lebih memperhatikan dan mempelajari ilmu agama ini harus lebih serius daripada ilmu dunia. Tayyib, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belajar ilmu dunia untuk mendapatkan uang, itu hukumnya boleh. Saya belajar matematika, saya belajar biologi, saya belajar IPA IPS untuk menjadi orang kaya. Apa hukumnya? Boleh. Tetapi kalau saya belajar membaca Al-Quran untuk menjadi orang kaya, saya mempelajari akidah, saya mempelajari fikih untuk menjadi orang kaya, maka hukumnya haram. Maka dari itu wajar, kata para ulama, kalau semua pujian-pujian dari Allah dan Rasulnya untuk orang-orang yang berilmu, maksudnya adalah orang-orang yang berilmu agama. Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menuntut ilmu, maka maksudnya adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma,
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, semua usaha kita untuk mempelajari ilmu agama walaupun kita berada di rumah. Kita buka buku kita buka HP kita dengarkan kajian-kajian para ulama dan para asatidz, maka kata beliau masuk ke dalam hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan untuknya ke surga. Dalam Jami' Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya, ke tempatnya. Tayyib. Nabi SAW juga dalam Bukhari dan Muslim bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipahamkan kepadanya agama. Kata Ibnu Baz, berarti kalau ada orang yang hidup dan dia tidak memahami ilmu agama, berarti orang ini tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipahamkan kepadanya agama. Dan juga hadis Bukhari Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka pujian-pujian ini semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Dan ilmu umum bagaimana Ustaz? Boleh tidak kita mempelajari ilmu tib, ilmu kesehatan? Boleh tidak kita mempelajari ilmu matematika dan lain sebagainya? Ilmu-ilmu ini yang disebut dengan ilmu wasilah. Ilmu wasilah ini adalah sesuatu yang apabila sesuatu tersebut itu wajib bagi kita, dan kita tidak bisa melaksanakannya kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut, maka hukumnya juga bisa menjadi wajib. Ilmu kesehatan misalnya, ilmu tib, ilmu kesehatan, bisa jadi kita wajib mempelajari ilmu kesehatan. Apabila di suatu tempat tidak ada tabib, tidak ada dokter, maka harus diutus di antara kita yang mempelajari ilmu tib, ilmu kesehatan. Begitu juga ilmu matematika dan ilmu umum-umum lainnya, dia adalah ilmu wasilah yang kita untuk menghitung zakat, kita harus belajar ilmu matematika. Kalau tidak bisa menghitung zakat kecuali dengan mempelajari ilmu matematika, maka ilmu matematika hukumnya wajib. Dan kalau tidak demikian, maka dia tergantung kepada ghayahnya. Kalau kita belajar matematika untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka usaha kita tersebut dihitung ibadah. Kalau kita belajar matematika kemudian untuk merugikan orang lain, maka ini hukumnya adalah haram. Maka dia hukumnya adalah haram, al-wasilah. Maka dari itu kata para ulama dalam bab usul fiqh, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu memiliki hukum maksud-maksud. Artinya wasilah ini nanti tergantung kepada penggunaan. Kalau digunakan untuk baik dia menjadi baik, kalau digunakan buruk maka dia menjadi buruk. Itulah ilmu wasilah. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan di dalam Al-Qur'an kecuali perintah untuk meminta tambahan dari ilmu. Dalilnya mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Di dalam Al-Quran Al-Karim, doa yang sering kita panjatkan pada saat kita meminta tambahan ilmu agama, bagaimana doa kita? Rabbi zidni ilma. Tayyib. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaik wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk saya. Kata para ulama, di dalam Al-Quran ini
Rasulullah tidak diperintahkan untuk meminta tambahan dari rezeki, tidak diperintahkan untuk meminta tambahan dari harta dunia, anak keturunan dan lain sebagainya. Tetapi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dari ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat mulia sekali apabila kita kemudian mempelajari ilmu agama. Jangan pernah kita khawatirkan rezeki kita. Sesungguhnya rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang tidak mau memperdalami ilmu agama karena masalah rezeki. Karena masalah rezeki. Tayyib, terkadang dia lupa. Justru ilmu agama inilah yang paling dia butuhkan tak kala dia menghembuskan nafas terakhirnya. Justru ilmu agama inilah yang paling dia butuhkan pada saat dia nanti masuk ke dalam alam barzakh. Justru ilmu agama inilah yang paling dia butuhkan tak kala dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak kala dia sedang berada di mizan, tak kala dia sedang berada di mahsyar, tak kala dia sedang berada di sirat. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita bisa tanyakan dengan orang-orang yang sudah meninggal saat ini kalau seandainya memungkinkan. Tayyib, kalau seandainya memungkinkan ilmu agama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu yang membimbing kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengikis kesyirikan-kesyirikan dari hati kita, ilmu yang mengikis noda-noda hitam di dalam hati kita, ilmu yang membuat kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengecilkan selain Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita bertawakal hanya kepada Allah, ilmu yang membuat kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala kita cintai dari segalanya, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih takut dari semua makhluknya. Dan itu adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita salat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengajarkan kepada kita bahwasanya amal tersebut diterima atau ditolak adalah ilmu agama. Ilmu yang kemudian mengajarkan kita bagaimana kita harus berbicara yang sopan dengan orang tua, bagaimana sikap kita seharusnya kepada orang yang lebih tua, bagaimana sikap yang seharusnya kita kepada tetangga, hak-hak kerabat yang harus kita berikan. Ini semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah dibimbing oleh ilmu agama. Dari ilmu agama. Tayyib. Dan tentunya ilmu agama yang kita maksud di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi bukan sembarangan ilmu agama. Karena agama kita sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sesuatu yang bersumber dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, kalau itu adalah kebaikan, dikatakan ini sumbernya misalnya selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka tentu sesungguhnya itulah bukan ilmu. Kata para ulama, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Sesungguhnya itulah ilmu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagian ada yang mengatakan ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bid dalil. Kita mengetahui sebuah kebenaran dengan dalil, itulah ilmu. Jadi ilmu itu bukan semua yang kita katakan ilmu agama itu adalah ilmu. Bisa jadi justru itu adalah kesyirikan, tapi disebut dengan ilmu agama. Bisa jadi itu adalah kebid'ahan, tapi itu disebut dengan ilmu agama. Tayyib. Maka dari itu banyak sekarang terjadi kesalahan-kesalahan di masyarakat. Si fulan kemana? Belajar. Belajar apa? Belajar ilmu agama. Tetapi yang dipelajarinya adalah kesyirikan. Yang dipelajari adalah kebid'ahan. Maka sungguh hal-hal tersebut tidaklah dinamakan dengan ilmu agama. Maka ilmu yang agama yang kita maksud Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Tayyib. Bahkan terkadang
seseorang mempelajari ilmu agama yang itu hukumnya adalah bid'ah. Dan itu banyak sekali di masyarakat kita. Mempelajari ilmu dan hal tersebut adalah bid'ah. Dan itu disebut dengan mempelajari ilmu agama, padahal itu adalah kebid'ahan. Nah, ini juga masalah. Maka juga kita hati-hati di dalam mendidik anak kita. Jangan sampai tujuan kita bagus, jangan sampai niat kita bagus mempelajari ilmu agama, tapi justru yang dipelajari adalah kesyirikan. Justru yang dipelajari adalah kebid'ahan. Tayyib. Nah, yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu dirahmati Allah, di mana anak kita belajar, kepada siapa anak kita belajar, mana rujukan sumber ketika anak kita belajar. Jadi bukan hanya sekedar kita memasukkan ke pesantren kemudian kita tidak mengerti apa yang diajarkan kepada anak-anak kita. Isi anak-anak kita gelas yang kosong tersebut dengan susu atau memang sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Jangan kita sudah sediakan gelas yang kosong tetapi kemudian kita isi dengan racun. Kita isi dengan sesuatu yang memabukkan. Niat kita bagus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi sungguh kita telah menjadi wasilah untuk mencelakakan anak kita. Maka belajar ilmu agama itu wajib, tetapi juga kita tidak sembarangan di dalam mempelajari ilmu agama. Ibnu Sirin rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka kita tidak boleh sembarangan belajar ilmu. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ini adalah sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian lihatlah, perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ini juga harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena saking besarnya subhat, saking kuatnya subhat di zaman sekarang, banyak dari kaum muslimin kita yang merasa mereka mempelajari ilmu agama, tetapi ilmu tersebut tidak mendekatkan mereka dari Allah. Ilmu tersebut tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tersebut memang ilmu yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ilmu yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan mungkin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita saja yang merasa dekat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh dari hamba tersebut. Dan yang menjadi patokannya adalah bukan kitanya yang merasa dekat, bukan kitanya yang merasa cinta, tapi apakah Allah cinta kepada kita? Apakah Allah dekat dengan kita? Karena bisa jadi kehusuan tersebut bukan kehusuan seperti khusyuknya Abu Bakar dan Umar. Bisa jadi kehusuan yang datang, yang ada pada sebagian orang ahli ibadah. Bisa jadi kehusuan tersebut adalah kehusuan yang datang dari syaitan. Bukankah banyak kita melihat ada orang yang khusyuk di dalam beribadah, yang sampai kemudian memutarkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, yang sampai kemudian berjoget keliling-keliling, yang sampai kemudian seperti orang kerasukan, dan dia merasakan pada saat itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bukankah banyak masyarakat di antara kita sekarang banyak yang mengatakan adalah wali-wali Allah adalah orang-orang yang memiliki kesaktian, kemampuan, bahkan sebagian orang-orang mengatakan sebagian orang-orang gila pun dianggap sebagai wali Allah. Ini kita bisa bayangkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang gila yang memang jelas akalnya hilang, tapi kemudian disebut dengan wali Allah. Ini mana umat Islam, mana akal kita umat Islam ini? Orang yang tidak berakal kemudian dianggap orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akal kita manusia di mana? Ini kita bisa mendapat gambaran bagaimana keadaan umat kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah saat ini.
Bagaimana keadaan umat kita saat ini? Sesuatu yang dianggap sesuatu yang batil itu dianggap hak. Sesuatu yang dianggap hak itu dianggap batil. Dan dalilnya itu tadi. Yang penting ilmu agama, yang penting Al-Quran, yang penting As-Sunnah, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Maka kita juga harus betul-betul memperhatikan. Setelah kita tahu wajibnya kita belajar, wajibnya kita menuntut ilmu agama, setelah itu kita harus tahu kepada siapa kita menuntut ilmu agama tersebut. Tidak boleh kita sembarangan menuntut ilmu agama. Akidah kita harus betul-betul yakin bahwasanya akidah ini adalah akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Salat yang kita pelajari tersebut kita harus yakin bahwa salat ini adalah salatnya Abu Bakar, salatnya Umar, salatnya Utsman dan salatnya Ali. Begitu juga hal-hal lainnya. Kita Isya. Azan Isya dulu. Barakallahu fiikum. Nanti kita teruskan ba'da Isya. Barakallahu fiikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.